Play, pernah nggak sih lagi asyik ngobrol tiba-tiba ada momen yang bikin kamu merasa canggung banget, mungkin saat kamu ngomong hal yang salah atau malah pas diem dan semua orang malah jadi diem juga. Rasanya kayak waktu berhenti dan yang ada cuma suara detak jantung kamu yang makin kenceng. Tapi coba deh kita pikir-pikir lagi, kenapa sih kita bisa merasa canggung? Bukannya manusia itu makhluk sosial yang harusnya bisa ngelakuin obrolan ringan tanpa takut salah? Nah, kali ini kita bakal bahas tuntas kenapa kita ngerasain itu semua dan gimana sih otak kita bereaksi kalau lagi canggung. Yuk, kita kupas. Kenapa kita sering merasa canggung? Pernah nggak sih lagi di keramaian ada momen di mana kamu merasa tiba-tiba canggung banget? Misalnya, pas ngobrol, terus ada jeda panjang banget sampai kamu mulai mikir, apakah orang ini nggak nyaman sama gue? Atau kamu tiba-tiba salah ucap dan suara diri sendiri yang kayak suara balon bocor gitu, terus berharap bumi cepet-cepet buka dan menelan kamu. Kenapa sih bisa begitu? Jadi gini guys, kita nggak sendirian kok. Semua orang pasti pernah ngerasain ini. Canggung itu adalah bagian dari reaksi alamiah tubuh kita terhadap ketidakpastian sosial. Ini semua terkait sama fight or flight response yang udah jadi insting dari nenek moyang kita. Bayangin aja, dulu waktu manusia purba harus menghadapi ancaman predator, tubuh kita harus siap buat bertindak cepat. Nah, saat kita merasa canggung, tubuh kita meresponsnya dengan cara yang mirip. Meski ancamannya bukan singa, tapi lebih kerasa nggak nyaman karena salah ngomong atau nggak tahu harus ngapain. Secara ilmiah, ini berhubungan dengan hormon kortisol yang tinggi. Kortisol itu hormon stres yang bikin kita ngerasa ketegangan. Kadang, kita terlalu mikirin reaksi orang lain dan takut kalau mereka menilai kita negatif. Padahal, itu cuma perasaan kita aja yang diciptain otak yang terlalu aktif mikir. Jadi, ya, intinya sih, kita canggung karena otak kita kasih peringatan, meski sebenarnya nggak ada yang bahaya. Jadi, pas lagi ngerasain canggung, coba deh, tarik napas dalam-dalam. Santai aja. Karena sesungguhnya, orang lain juga ngerasain hal yang sama. Kita cuma manusia yang berusaha berinteraksi, dan itu nggak ada yang sempurna, canggung itu normal kok. Terus, ya udah, nikmati aja momen itu, siapa tahu jadi bahan tertawa yang asyik kan? Apakah ketidaknyamanan sosial itu sebuah ilusi? Gini deh, pernah nggak sih kamu mikir kenapa kita bisa merasa sangat nggak nyaman dalam interaksi sosial? Kadang, kita merasa salah langkah sedikit aja, langsung merasa dunia bakal berakhir. Bahkan, sebelum ngomong, kita udah mikir ribuan kemungkinan kalau orang lain bakal ngerasa aneh sama kita. Nah, apakah itu cuma sebuah ilusi? Apa kita sebenarnya cuma terlalu parno aja? Coba deh kita mundur sebentar dan pikirin lebih dalam. Ketidaknyamanan sosial itu bukan hal yang muncul begitu aja loh. Itu sebenarnya refleksi dari kebutuhan kita untuk diterima. Secara alami, kita ingin orang lain menganggap kita normal atau bahkan menyenangkan. Itu sebabnya kita suka khawatir dengan pandangan orang lain terhadap diri kita. Tapi, tahukah kamu kalau sebenarnya ketidaknyamanan sosial itu adalah hasil dari ketidakpastian yang kita rasakan tentang diri kita sendiri? Di dunia yang serba terhubung dan penuh ekspektasi ini, kita jadi sering terjebak dalam standar sosial yang tinggi. Misalnya, kita merasa harus selalu tampil sempurna di depan orang lain, baik itu dalam cara berbicara, berpenampilan, bahkan dalam cara berpikir. Dan ketika kita merasa tidak memenuhi standar itu, kita merasa canggung. Tapi sebenarnya, hal itu bisa dianggap sebagai ilusi. Sebab, siapa sih yang bisa benar-benar memenuhi semua ekspektasi orang? Ketidaknyamanan itu datang dari dalam diri kita yang berusaha keras supaya orang lain melihat kita dengan cara tertentu. Lalu, bagaimana kita bisa mengatasinya? Jawabannya sederhana, terima diri sendiri. Kita semua punya sisi canggung, sisi imperfect, dan itu bukan sesuatu yang harus kita tutupi. Jadi, ya udah deh, nggak usah terlalu banyak mikir. Kalau kamu merasa aneh, ya biarin aja. Karena yang penting adalah bagaimana kamu merasa nyaman dengan dirimu sendiri. Ketika kita merasa canggung, apa yang terjadi di otak? Ini bagian yang menarik. Kalian pasti pernah ngerasain momen, oke, sekarang gue beneran canggung kan? Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi di otak kita saat itu?
Kenapa otak kita bisa merespons ketidaknyamanan sosial dengan cara yang begitu dramatis? Ayo kita cari tahu. Jadi, di balik perasaan canggung itu, ada banyak reaksi kimiawi di otak yang bekerja. Ketika kita merasa canggung, amigdala, bagian otak yang mengatur emosi, akan memberi sinyal ke tubuh bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Otak kita mulai bekerja overtime, mencari solusi dan memproses informasi secepatnya, kadang sampai kita nggak bisa mikir jernih lagi. Itu sebabnya kita bisa merasa seolah waktu melambat atau kita bisa menderita mind blank, yang bikin kita nggak tahu harus ngomong apa lagi. Selain itu, ketika kita canggung, hormon kortisol itu muncul. Seperti yang udah dibahas sebelumnya, ini adalah hormon stres yang memberi sinyal tubuh untuk tetap waspada. Ketegangan sosial kecil-kecilan aja bisa bikin kita ngerasa seperti mau kabur. Padahal, di balik itu semua, tubuh kita cuman merespons situasi yang tidak pasti. Dan jangan salah, meskipun perasaan canggung itu bisa jadi nggak enak, otak kita sebenarnya melakukan hal yang positif. Reaksi ini adalah cara tubuh kita untuk belajar dan beradaptasi. Saat kita merasa canggung, kita sedang belajar menghadapi ketidaknyamanan dan mengatasi perasaan tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, kita akan semakin bisa mengelola perasaan itu loh. Intinya guys, canggung itu normal, kita nggak perlu takut sama perasaan itu. Justru, itu bukti kalau otak kita lagi bekerja untuk membuat kita jadi pribadi yang lebih berkembang. Jadi, yuk nikmati prosesnya. Kenapa kita ngerasa canggung padahal semua orang juga gitu? Oke, sekarang coba bayangin lagi ngobrol sama orang baru, terus ada jeda panjang yang bikin kamu ngerasa, kenapa sih gue nggak bisa ngomong yang lucu atau keren? Padahal, semua orang pasti pernah merasa canggung dalam situasi sosial. Kenapa sih kita sering merasa seperti itu? Salah satu alasan terbesar adalah kita selalu terjebak dalam pikiran tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Mungkin kamu mikir, apakah mereka mikir gue aneh? Apakah mereka nggak suka sama cara gue ngomong? Nah, masalahnya adalah kita terlalu fokus pada apa yang orang lain pikirkan dan bukan pada diri kita sendiri. Padahal, kenyataannya, orang lain juga ngerasain hal yang sama. Mereka juga punya ketakutan yang sama soal penilaian sosial. Apa yang kita lupa adalah manusia itu pada dasarnya lebih memikirkan diri mereka sendiri daripada orang lain. Mereka lebih khawatir tentang bagaimana mereka terlihat, bukan tentang penampilan kita. Jadi, canggung itu adalah hal yang sangat manusiawi. Jangan terlalu serius mikirin, karena setiap orang pasti pernah merasakannya. Coba deh, yang paling penting itu adalah percaya sama diri sendiri dan nggak terlalu beban. Terkadang, mereka malah lebih menghargai keaslian kita daripada sesuatu yang kita coba tampilkan dengan sempurna. Jadi, kalau kamu lagi canggung, santai aja. Itu justru yang membuat kamu lebih relatable. Dan siapa tahu, momen canggung itu bisa jadi momen lucu yang bikin orang lain merasa lebih dekat dengan kamu. Menghadapi ketidaknyamanan sosial. Pernah merasa canggung pas lagi di tengah kumpul-kumpul dan tiba-tiba kamu nggak tahu harus ngomong apa? Atau pas lagi ngobrol sama orang baru dan merasa ada yang nggak klik? Ketidaknyamanan sosial itu sering datang di saat yang nggak terduga, tapi tenang aja. Ada beberapa trik yang bisa membantu kamu menghadapinya. Pertama-tama, coba untuk nggak terlalu keras pada diri sendiri. Kita semua pasti punya momen canggung, dan itu bukan hal yang memalukan. Canggung adalah hal yang alami dan bahkan bisa jadi momen yang bikin semua orang ketawa bareng. Jadi, jangan terlalu khawatir tentang bagaimana orang lain melihatmu. Kedua, gunakan humor untuk meredakan ketegangan. Kadang sedikit candaan bisa mengubah suasana jadi lebih rileks. Jangan takut buat lucu-lucuan dengan diri sendiri, karena itu justru yang bikin kamu lebih gampang diterima. Ketiga, coba untuk lebih mendengarkan daripada berbicara. Seringkali kita merasa canggung karena kita nggak tahu harus ngomong apa. Nah, dengan lebih mendengarkan orang lain, kamu bisa lebih rileks dan merasa lebih terhubung dengan mereka. Kalau kamu fokus pada orang lain dan apa yang mereka katakan, kamu nggak akan terlalu terbebani oleh perasaan canggung itu. Mendengarkan dengan penuh perhatian, memberi kesempatan pada orang lain untuk merasa dihargai, dan mereka juga akan lebih nyaman berinteraksi denganmu. Keempat, jangan terlalu khawatir tentang kesalahan kecil yang terjadi. Misalnya, kalau kamu salah ngomong atau lupa kata-kata,
Itu bukan akhir dunia kok. Setiap orang pasti pernah mengalaminya, dan seringkali kita justru tidak terlalu ingat apa yang terjadi. Malah, orang lain seringkali lebih menghargai keaslian dan ketulusanmu daripada kesempurnaan dalam berbicara. Kalau kamu merasa grogi, coba sambil tersenyum. Senyum itu bisa jadi senjata ampuh untuk meredakan ketegangan. Kelima, latihan. Semakin sering kamu terlibat dalam situasi sosial yang berbeda, semakin mudah juga kamu menghadapinya. Cobalah untuk keluar dari zona nyaman dan berbicara dengan orang baru, atau ambil bagian dalam diskusi kelompok. Meskipun mungkin akan ada momen canggung, itu adalah bagian dari proses belajar dan berkembang. Akhirnya, yang paling penting adalah menerima ketidaknyamanan itu sebagai bagian dari kehidupan. Semua orang, bahkan yang paling percaya diri sekalipun, pasti pernah merasa canggung. Jadi, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Sebaliknya, nikmatilah prosesnya, karena di balik momen canggung itu seringkali ada pelajaran berharga yang bisa membuat kita tumbuh sebagai individu yang lebih kuat dan lebih percaya diri. Ingat, nggak ada yang sempurna dalam interaksi sosial. Jadi, hadapi saja ketidaknyamanan itu dengan senyuman dan rasa santai. Ketika kamu bisa menikmati momen itu tanpa terlalu memikirkan reaksi orang lain, kamu akan merasa jauh lebih nyaman dan bisa berinteraksi dengan lebih baik lagi. Jadi intinya, canggung itu bukan hal yang harus kita takutin. Justru itu adalah bagian dari proses kita jadi lebih paham diri sendiri dan orang lain. Kalau kamu lagi ngerasa canggung, coba deh tarik napas dalam-dalam, senyum sedikit, dan nikmati aja momen itu. Karena sebenarnya orang lain juga ngerasain hal yang sama. Dan yang lebih penting, itu bukan soal sempurna atau enggak, tapi gimana kita bisa tetap percaya diri meskipun enggak selalu lancar. Jadi, enggak perlu takut salah, yang penting tetap jadi diri sendiri. Semoga kalian merasa lebih santai menghadapi momen-momen canggung di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa, canggung itu biasa. Yang penting, kita tetap bisa jadi diri sendiri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.